Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayuhal kiram, asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kalimat alhamdulillah ini insyaallah yang akan memenuhi timbangan mizan kita nanti di yaumil qiyamah, menjadikan kita semuanya insyaallah hamba-hamba Allah yang mendapatkan catatan kebaikan dari sebelah al-yumna, dari sebelah kanan, catatan kebaikan. Salawat beserta salam tidak lupa monggo kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan kemudian para zuriat beliau. Dan insya Allah semoga sampai kepada kita semuanya yang masih istiqomah untuk melaksanakan apa yang menjadi sunnah Rasulullah SAW hingga akhir hayat kita. Dan semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaat pertolongan nanti di yaumil qiyamah, syafaatul uzma dari Rasulullah biiznillah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kesempatan pengajian menjelang berbuka atau pengajian iftar ini, alhamdulillah kami akan sedikit menyampaikan apa yang menjadi nasihat oleh Rasulullah SAW. Namun saya akan buka sedikit tentang kisah seseorang sahabat yang terkenal dengan hafalan yang kuat, walaupun dia termasuk masuk Islam belakangan dan dalam usia yang sudah tidak muda lagi, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Insyaallah kita semuanya sering mendengar hadis Nabi, ya, mesti kebanyakan rata-rata kita dengar dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, karena memang beliau mulazamahnya membersamai Rasulullah itu walaupun usianya sudah tidak muda, ya, dalam membersamai, tetapi luar biasa hafalannya tentang bagaimana sunnah Rasulullah itu luar biasa. Jadi ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, sudah wafat, dalam kondisi beberapa tahun selanjutnya, sahabat Abu Hurairah ini berjalan-jalan di pasar Madinah. Ketika beliau berjalan di pasar Madinah, maka beliau mendapati para sahabat itu sudah mulai sibuk berbisnis, ya, sudah mulai berniaga, berjual beli, ya. Dan kemudian Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah ini kemudian merasa sedih. Kenapa? Karena dia melihat, wah, sahabat banyak yang sudah di pasar ini, sudah tidak memikirkan dunia boleh, tetapi kemudian luar biasa perhatian mereka terhadap dunia, ya, terutama di pasar. Lantas kemudian beliau berkata kepada sahabat-sahabat itu yang berkumpul tadi, wahai sahabatku, rugilah kalian, karena tahukah sekarang ini di Masjid Nabawi sedang ada pembagian harta warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar harta warisan, ya, maka yang ada di pikirannya para sahabat kan, wah, peninggalan harta warisan Rasul ini apa, Pak? Ya mungkin gamis Nabi, ya mungkin gambarannya apa, Pak? Terompah Nabi yang sekarang di museum Turki itu, ada rambut Nabi, kemudian ada pedang Nabi, ada apa lagi? Baju besi Nabi. Gambarannya itu sesuatu yang zahir, tampak oleh mata. Wah, lantas kemudian mereka berduyun-duyun meninggalkan jual beli niaganya, kemudian mereka bergegas menuju Masjid Madinah. Ketika masuk ke Masjid Madinah,
Maka mereka melihat sebentar ya, masuk ke masjid. Kemudian tidak lama kemudian mereka keluar lagi dan kembali ke pasar. Dan Abu Hurairah masih ada di pasar, memang sengaja nunggu. Lantas kemudian para sahabat tadi ya berkata kepada sahabat Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, katanya tadi ada pembagian harta warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sudah ke sana kok enggak ada." Lantas kemudian sahabat Abu Hurairah bertanya kepada mereka, "Loh, sebentar. Kalian tadi waktu ke sana lihat apa saja?" "Waktu kami masuk ke sana, kami melihat ada di pojokan itu ada sekelompok orang yang sedang melaksanakan sholat sunnah. Ada yang kemudian sekelompok lagi mereka sedang tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Ada kelompok yang lagi kemudian mereka saling berdiskusi tentang masalah ihwal halal wal haram atau kajian Islam, kajian agama." Lantas kemudian sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, itulah harta warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, pernahkah kita berjumpa atau menjumpai dengan melihat langsung atau bahkan memegang atau bahkan merasakan peninggalan berupa harta kekayaan, mungkin dinar, emas, mungkin perak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW? Pernah enggak? Enggak ada. Sampai sekarang. Bahkan Nabi dan Rasul yang paling kaya Pak, Nabi Sulaiman, yang katanya, bukan katanya lagi, dalam Al-Quran itu disebutkan yang namanya lantainya Nabi haikalnya kerajaan Nabi Sulaiman ini kalah ini. Lantainya itu seperti air. Lantainya seperti air, sehingga siapa? Ratu Bilqis ketika datang dari Yaman, ya, dari Sabak ke Syam atau ke Syria, ke Syam, bumi Syria, bumi Syam itu, kemudian bumi Palestina, kemudian dia sampai itu, mohon maaf, menyisihkan ya bagian bawah bajunya supaya apa? Supaya tidak basah. Padahal ketika itu ternyata cuman lantai ning ketoke kaya banyu. Itu luar biasanya. Nek saiki mungkin ya kaca, ya omah dikai kaca terus ngisore kayak iwak koi. Ya. Itu ya, atau mungkin di mana sekarang di Uni Emirat ya. Jadi ada hotel yang itu luar biasa, antara satu bagian ruangan dengan bagian lain dihubungkan dengan akrilik yang sangat tebal sekali diisi banyu, dadi kuwi kolam renang. Dadi ki antara satu bagian sampai satu bagian yang lain bisa berenang di situ ya. Tapi itu teknologinya dulu luar biasa. Sampai memindahkan singgasanya Ratu Bilqis itu ya dengan kedipan mata. Saiki dadak numpak pesawat Antonovich hancur di rudal Rusia. Ya, saking luar biasanya gedenya itu. Itu luar biasa. Itu pun sekarang mana ada Pak peninggalannya? Peninggalannya kerajaan Sulaiman yang paling terkaya sak donya Nabi dan Rasul. Sehingga Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan cukup Nabi Sulaiman saja, yang lainnya setelah saya tidak." Ya. Itu pun sekarang yang namanya Yahudi Israel itu getol untuk bagaimana membangun kembali Haikal Sulaiman ya, sehingga menggempur Masjidil Aqsa. Itu pun sekarang juga belum bisa, dan mungkin juga tidak akan bisa menyamai ya bagaimana kekayaannya Nabi Sulaiman, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak satu pun nabi ketika meninggal dunia meninggalkan ratusan dinar, ratusan dirham, tidak ada. Bahkan beliau meninggalkan apa Pak Bu? Menggadaikan, masih punya
gadai baju besi. Sehingga ulama ketika ada kisahnya benar mengatakan dalam kitabnya, sungguh para nabi dan para rasul itu mereka tidak meninggalkan dinar dan dirham, tidak meninggalkan harta kekayaan untuk umatnya, tetapi mereka meninggalkan ilmu, dan saya tambahi, dan adab, ilmu dan akhlak, ilmu dan adab. Kenapa? Itulah harta warisan para nabi dan rasul. Karena kalau meninggalkan harta warisan berupa uang, dinar dan dirham, yang terjadi umatnya, wis sadurunge rampung, belum sampai tanahnya basah mungkin sudah berebutan. Ya. Tetapi ketika ilmu, masya Allah, ketika adab, masya Allah, kita sampai hari ini masih bisa ya mendapatkan keterangan bagaimana akhlak Rasulullah. Ditanya kepada Aisyah, kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Warisannya apa? Warisannya nggih niki ilmu. Di mana ilmunya? Di Al-Quranul Karim. Ya, ini Al-Quran versi kecil. Ya, versi pocket ya. Al-Quranul Karim. Dalamnya apa? Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kurang lengkap keterangan dari Rasulullah apa? Hadis yang dikumpulkan oleh ulama-ulama. Itulah warisannya. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih berada di Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang istimewa. Kalau kita dulu pernah disampaikan ada 4 bulan haram ya. Bulan haram, bulan mulia. Napa nawan Pak? Bulan haram niku. Bulan haram itu bulan Rajab ya. Bulan Rajab Mudhar, kemudian bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Arba'atun hurum. Itu bulan hurum, bulan yang mulia. Kenapa? Dilarang untuk dilaksanakan peperangan atau pertumpahan darah. Jadi sangat dijaga betul. Namanya 4 bulan haram itu istimewa dibandingkan dengan 7 bulan lainnya. Tetapi 4 bulan ini belum bisa mengalahkan keutamaan, kemuliaan bulan Ramadan. Ya. Jadi bulan Ramadan itu bulan di atasnya bulan mulia, bulan yang istimewa. Tidak cuma mulia, penuh rahmat, penuh berkah, penuh ampunan. Ya. Kalau di bulan yang lain mungkin, ya, di bulan Rajab, ya, disunahkan berpuasa paling tidak tidak sampai 1 bulan, ya, mungkin beberapa hari. Kemudian bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram, ya. Tetapi di bulan Ramadan ini 1 bulan full, baik itu nanti 29 atau 30, itu nilainya lebih baik daripada 11 bulan. Maka apa yang kami sampaikan tadi, bahwa Rasulullah SAW meninggalkan kepada kita itu ilmu, ya, dan kemudian adab, peradaban. Maka ada dalam salah satu hadis Arba'in Nawawi, pada hadis yang ke-23 kalau tidak salah, nanti bisa dicek, di cross check. Hadis itu dalam kalimat pertengahannya itu ada kalimat yang menarik, ya. Ada kalimat yang menarik. Kenapa? Kenapa kemudian ini menjadi penting? Ilmu warisan Nabi ini penting karena itulah identitas kita. Jadi kalimat hadis tersebut diawali dengan alhamdulillah, itu tamlaul mizan. Kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan Allah nanti. Wa kalimatul subhanallah, ya, itu pun juga nanti wala ilaha illallah, itu pun juga tamlaan, memenuhi timbangan Allah. Kemudian wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Bapak dan Ibu sekalian, kembali kepada kisah Abi Hurairah. Ketika para sahabat melihat
sepeninggal Nabi ada sekelompok orang yang masih mewarisi Nabi, yaitu apa? Mereka melaksanakan sholat sunnah, mereka membaca Al-Quranul Karim, mereka seperti sekarang ini berkumpul dalam kajian-kajian ilmu, ya. Itu kita sebenarnya dalam rangkaian menjaga warisan Nabi Muhammad SAW. Berkaitan yang lebih khusus lagi, yaitu tentang sholat, warisan sholat, ya, ini luar biasa. Washolatu nuran, sholat itu cahaya, ya. Sholat itu adalah cahaya. Apa maksudnya sholat itu cahaya? Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, sholat secara zahir. Orang yang melaksanakan sholat secara zahir, maka dalam Al-Quran disebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Perbuatan keji dan perbuatan mungkar itu perbuatan yang apa? Menimbulkan dosa. Dan dosa itu akan memenuhi hati seorang hamba dengan noktah-noktah hitam. Ketika orang kemudian betul-betul melaksanakan sholat, maka sesungguhnya sholat itu akan, ya, memberikan cahaya, menghapus noktah-noktah hitam itu. Kalau kalimat istighfar juga menghapuskan dosa, apalagi perbuatan sholat yang di dalamnya ada mengagungkan Allah, zikrullah ada, tilawahnya ada, istighfar mohon ampunnya pun juga ada. Maka sholat itu adalah cahaya. Maka betul ketika seseorang itu betul-betul mendirikan sholat, mewarisi ilmunya Nabi, para Rasul, yaitu sholat, adabnya dipenuhi, maka sholat itu akan menjadi cahaya. Secara zahir akan menghalangi, ya, mengingatkan manusia untuk tidak melaksanakan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Wassalatu nur, sholat itu adalah cahaya. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, sholat itu didahului dengan aktivitas yang namanya wudhu, yang namanya berwudhu. Ada seorang ulama yang dia itu kasyaf. Kasyaf itu Allah memberikan kepadanya keistimewaan, mata batinnya itu bisa melihat manusia. Tidak dalam wujud fisiknya, tapi dalam wujud yang lainnya. Maka ketika kemudian dia itu berwudu, dia itu, mohon maaf, ketika berwudu air dialirkan di anggota-anggota organ wudu tubuh itu. Lantas kemudian dia melihat dalam tetesan-tetesan itu, ya, berubah warnanya. Yang dari warnanya bening, warnanya tidak berwarna, kemudian menjadi hitam, menjadi berwarna hitam. Kenapa? Karena sesungguhnya setiap tetes-tetes wudu yang mengalir di setiap anggota, baik itu wajah, baik itu kepala, tangan, bahkan kaki, maka sesungguhnya akan menggelontorkan, akan membasuh, ya, dosa-dosa, baik dari wajah, apa yang dia lihat sebelum sholat, apa yang dia tampak maksiat sebelum sholat, berkumur sebelumnya, kemudian berkumur-kumur, apa yang lisannya dia ucapkan sebelum sholat, mungkin terucap perkataan-perkataan yang kurang baik, termasuk di dalam kepalanya, membasuh kepala, pikiran-pikiran yang kotor, anggota tangan mungkin menyentuh hal-hal yang haram, menyentuh hal-hal yang najis, bahkan kakinya melangkahkan kepada hal-hal yang kurang baik. Ketika tiba waktu salat dan kemudian berwudu, maka kemudian dia membasuhnya dengan air, dan itulah membasuh dengan cahaya. Maka ketika dia sholat, maka betul-betul Allahu nurun, Allah itu cahaya, nurus samawati wal ard, cahayanya langit dan bumi. Maka ketika kita sholat menghadapkan wajah kita, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, aku hadapkan wajahku. Maksudnya bukan ini. Wajah itu apa, Bu?
Zahir Bapak Ibu, zahir batin kita, qalbu kita kepada zat Allah. Yang zat Allah itu adalah luar biasa, cahaya di atas cahaya. Maka sholat kita yang sebelumnya sudah bercahaya dengan wudu, ditambah lagi dengan cahaya. Maka betul yang disampaikan di dalam firman Allah surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tabayyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Nanti di yaumil qiyamah itu orang-orang akan dibangkitkan di bi'tsah yaumul ba'ts dengan kondisi dua. Kondisi yang yauma tabayyaddu wujuh, wajahnya itu bercahaya putih terang benderang. Wa taswaddu wujuh, dan ada golongan yang lain dibangkitkan dengan kondisi wajah yang hitam pekat, lebih hitam daripada, ini ada orang negro nggak di sini? Tidak ada ya, jadi tidak ada. Jadi lebih hitam daripada orang Afrika sekalipun yang hitam pekat. Bapak Ibu yang pernah lihat pernah umroh napa haji nate nggih wong negro nggih, wirenge luar biasa itu, koyo ketoke luar biasa. Itu nanti di yaumil qiyamah wa taswaddu wujuh, akan dibangkitkan orang-orang yang wajah mereka hitam pekat, lebih hitam daripada kotorannya wajan, kerak wajan itu lebih hitam. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum, maka dikatakan kepada orang-orang yang wajahnya hitam, fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Kenapa kamu akafartum ba'da imanikum? Sesudah diberikan keterangan nyata untuk beriman kok kamu kafir. Fadzukul adzaba bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah oleh kalian sebelum azabnya Allah. Mereka dimasukkan ke dalam neraka. Mereka sudah ketika proses di alam barzah saja sudah digencet luar biasa. Sudah dikasih istilahnya itu nyicilnya neraka. Ketika dibangkitkan pun juga sama. Wa taswaddu wujuh, wajah mereka hitam, luar biasa hitam mereka. Lantas kemudian bagaimana yang putih? Wa ammal ladzina bayyaddat wujuhuhum, dan adapun orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah di yaumul ba'ats, di hari akhirat, dengan wajah yang putih, yang bercahaya, putih bersinar luar biasa. Fa fi rahmatillah, maka mereka berada di dalam kasih sayang Allah. Hum fiha khalidun, maka nanti mereka akan memasuki proses-proses menuju jannah Allah itu dengan mudah. Fa hum fiha khalidun, mereka nanti akan mendapatkan rahmat Allah yang paripurna, yaitu jannah Allah. Hum fiha khalidun. Maka salat itu nur. Yang terakhir salat itu cahaya di hati kita. Kalau mohon maaf ya, karena ini puasa, kalau kita mohon maaf, kita ini sekarang berada di masjid yang ada kaca-kacanya. Ini seandainya kaca ini kemudian ditutup dengan nek mobil itu dikasih kaca film sing paling gelap berapa persen, Pak? 90 ya, Pak ya? Paling ya, atau 100 ya. Seandainya ini ditutup atau dicat dengan warna hitam, ya. Maka bagaimana misalkan kemudian kita sholat duhur, maka ibaratnya seperti sholat subuh atau isya tanpa cahaya. Hati kita, kolbu kita itu ibarat seperti kaca, ya, entah itu bola atau mungkin kotak kaca. Ketika kemudian hati ini tidak senantiasa dibersihkan dengan salat kita, maka yang timbul adalah hati itu menjadi gelap. Maka betul Rasulullah menyampaikan di dalam hadisnya bahwa awalu yaumal hisabah, yang nanti akan pertama kali dihisab
fi yaumil qiyamah as-shalah, itu adalah salatnya. Idza salahal, apabila kemudian salatnya itu baik, salahal jasad, maka baik jasadnya. Wa salahal amala kullu, maka juga baik amalnya keseluruhan. Wa idzal fasada, maka apabila salatnya buruk, fasada amal, maka jasad juga amalnya pun juga akan menjadi buruk. Maka warisan yang harus betul-betul kita jaga, yang harus kita pertahankan dengan dengan keistiqomahan, dengan kesabaran, itu adalah as-shalah. Was-sholatu nurun, salat itu adalah cahaya. Maka salat yang menjadi identitas, yang membedakan kita dengan orang kafir, antara al-farqu bainal muslim wal kafir, yang akan membedakan farq, sebagaimana Umar bin Khattab, ya sebagai Umar bin Khattab al-Faruq, yang akan memisahkan, tidak akan menyamakan antara orang yang kafir dengan orang yang beriman, itu adalah as-shalah, yaitu salat. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang betul-betul bisa menjaga salat kita, tidak hanya sekedar melaksanakannya, tapi betul-betul bisa mendirikannya. Wa aqimus shalah. Rasulullah menyampaikan, bunyal islamu ala khamsin, syahadatin alla ilaha illallah wa iqamis shalah, bukan wassalah. Ya, sekali lagi, bunyal Islam, didirikan Islam itu atas 5 perkara. Yang pertama syahadat tain, Allah ilah wa rabb wa Muhammad Rasulullah. Yang kedua wa iqamis shalah, bukan wassalah, tetapi wa iqamis shalah. Artinya salat kita yang betul-betul menjadi cahaya itu adalah salat yang betul-betul didirikan, bukan sekedar dilaksanakan. Aqwam, betul-betul yang luar biasa, tegak, kokoh. Bagaimana kokohnya? Dimulai dengan wudu yang betul. Coba kita perhatikan, sudahkah kita berwudu dengan wudu yang dicontohkan oleh Nabi dan Rasulullah dan para sahabatnya? Itu yang pertama. Jangan-jangan wudu kita masih ada kekurangan, kesempurnaan. Ya. Kalau kita bermadzhab Syafi'i, itu pasti ikhtiarnya lebih luar biasa. Itu yang pertama, menuju ke sholatnya. Kemudian bagaimana sholat kita? Ketika kita mendirikan sholat, apakah betul-betul kita sudah mulai untuk menata pikiran dan hati kita untuk menghadapkan wajah kita kepada Allah? Betul, sholat menghadap kiblat. Tidak ada kok sholat kok terus sing siji ngarep, sing siji ngadem buri, malah terus jadi guyonan. Semuanya pasti menghadap ke arah kiblat. Tapi betulkah ya, ketika kita sudah berdiri menghadapkan seluruh anggota depan kita ke arah kiblat, ya, pikiran kita dan hati kita sudah menghadap ke arah Allah Subhanahu wa taala, bukan ke arah kiblat. Pikiran dan hati kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam hadis yang lain, al-ihsan, yaitu orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Seandainya mereka tidak bisa melihat, dan memang tidak bisa melihat di dunia, maka Allah pasti melihat mereka. Artinya kolbu kita ketika sholat, apakah sudah kita tata? Saya tidak mengatakan apakah kolbunya sudah semuanya menghadap totalitas kepada Allah. Ya. Sangat sulit. Tapi bagaimana menatanya dulu? Paling tidak apa? Bagaimana ketika awal, kemudian juga ketika akhir, paling tidak itu betul-betul konsentrasi kita kepada Allah. Ya. Karena sahabat Ali saja namanya kemudian khusyuk. Bagaimana semuanya totalitas menghadap Allah saja sangat susah. Ya. Pernah diceritakan ya. Jadi sahabat Ali mengatakan, saya bisa khusyuk ya Rasulullah. Ya. Kemudian sudah, kamu coba salat. Dan ketika salat, wah luar biasa dari awal sampai akhir ya. Itu luar biasa, tumakninah dan sebagainya. Lantas kemudian ketika selesai bagaimana? Bisa enggak khusyuk? Enggak bisa.
Kenapa? Ketika saya awal, saya masih bisa ya Rasul. Niat saya, bacaan saya, zikir saya. Tetapi ketika sudah mulai akhir, saya terbayang kalau nanti dapat ya, iming-iming hadiah dari engkau, akhirnya buyar salat saya. Tidak bisa. Bagi saya. Jadi betul-betul ya, paling tidak bagaimana kita menata. Mulai dari wudhu tadi. Ya, ini kuncinya. Wudhu kita, perhatikan betul-betul. Yang kedua, menata kita dari awal takbiratul ihram. Takbiratul ihram niku napa, Pak? Takbiratul ihram niku napa? Takbir awal. Ya. Takbiratul ihram itu bukan takbiratul awal, bukan ya. Maksudnya takbiratul ihram itu apa? Ihram niku napa, Pak Bu? Sing nate haji no. Ihram niku napa? Pakaian 2 lembar kain ya, bukan pakaian. 2 lembar kain yang tidak berajut yang dijadikan sebagai bagian manasiknya untuk umroh dan simbol napa niku, Pak? Enek ora sing kain ihrame warna-warni, enek sing warna abang, enek sing hijau, biru, rata-rata hampir semuanya warnanya putih. Mensucikan, menghilangkan semua. Niatnya untuk apa? Zahirnya pakaian putih, ya, fisik apa zahirnya? Batinnya apa? Berusaha untuk menghilangkan semua dosa dan sebagainya. Ya. Kalaupun ada, lantas segera beristighfar. Maka takbiratul ihram itu apa, Pak? Takbir yang awal sekali, yang tujuannya untuk mengharamkan semuanya kecuali Allah. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau yang maha besar, tidak ada lagi yang lain. Tidak ada lagi kemudian pangkat, urusan, dunia, jabatan, sebagainya. Semuanya mukso, semuanya hilang ketika saya mengucapkan Allahu Akbar pertama kali. Maka disebut dengan takbiratul ihram. Mengharamkan semuanya kecuali Allah. Ya. Maka awal mula bagaimana takbiratul ihram paling tidak. Lantas kemudian bacaan kita. Kalau misalkan sholat jamaah, maka Rasulullah menganjurkan kepada sahabat itu kalau ngimami rasa dawa-dawa. Ya. Sesuaikan dengan makmumnya. Ya. Supaya apa? Karena mereka masih punya urusan. Karena kalau urusannya itu sampai kemudian kepikiran sholat, waduh bubrah ya kan. Kunci ketemu, ya kan. SIM ketelingsut ketemu. Apa meneh duit ketelingsut ketemu pas sholat, ya kan. Ya. Lantas kemudian yang paling paripurna adalah ketika sebelum proses salam, bagaimana kita membaca tahiyat itu betul-betul kita rasapi. Karena sebelum salam itulah ya doa-doa insya Allah luar biasa. Maka Rasulullah menyampaikan ya, doa yang istijabah itu adalah doa sebelum salam, itu termasuk yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betul harus kita ya, hadapkan hati kita, kalbu kita, pikiran kita ya, sehingga betul-betul yang disampaikan oleh Rasul tadi, as-sholatu nurun. Salat itu cahaya, baik itu cahaya zahir maupun juga cahaya batin. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masyaallah muslimin rahimakumullah, mari kita menjaga betul warisan Nabi selain Al-Qur'anul Karim, yaitu menjaga warisan salat, baik itu salat wajib fardu kita, termasuk juga salat sunnah kita. Dan selanjutnya yaitu kita menjaga dengan tilawah Al-Qur'an, ya. Tilawatil Qur'an. Sedikit tentang tilawah Al-Quran ini ya. Ada seorang alim mengatakan ketika kita membaca Al-Quran itu paling tidak ada tiga hal. Kalau saya mengatakan ada 4 hal tentang tilawah Al-Quran atau mulazamah Al-Quran. Yang pertama, ketika kita berhadapan dengan Al-Quran itu kita membaca huruf demi huruf, dirangkai kata demi kata, dirangkai menjadi ayat dan dirangkai menjadi surat. Itulah yang disebut dengan qiraah. Itulah yang disebut dengan tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik itu bin nadhar dengan melihat maupun bil ghaib, itu yang namanya qiraah atau tartil. Itu yang pertama. Apa pahalanya? Pahalanya adalah 10 kebaikan setiap huruf. Apalagi kalau misalkan bacanya grodal-gradul dapat 2 pahala. Apalagi kalau bacanya lancar tanpa ada kemudian kok mikir, lemocai pokoknya yang penting sudah refleks, sudah lanyah, maka akan mendapatkan ma'akiromil baroroh. Kiromil baroroh itu kirom malaikat yang khusus untuk menjaga, memuliakan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, di sana. Lantas kemudian sesudah membaca, Bapak Ibu, kalau surat Al-Asr ngertos artinya nggih? Wal asr, demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia. Nah, misalkan niki. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Enten sing saged mengartikan? Saged? Niki mboten enten dorwes. Ya, ada Pak? Ya. Jadi ketika kita sekedar membaca itu namanya tartil dan qiraah. Pahalanya tadi. Tetapi kalau kita ketika membaca Al-Qur'anul Karim plus kemudian baca terjemahnya, itulah yang dinamakan tilawatil Quran. Talayatlu. Membaca plus juga mengerti, oh ini itu maksudnya apa? Terjemahnya ayatnya itu begini. Jadi membuka mushaf Al-Quran, Quran terjemah, ketika membaca Al-Quran 1 ayat atau 2 ayat, mungkin 1 ruku, lantas kemudian membaca terjemah. Itulah yang dinamakan tilawatil Quran. Apa Pak faedahnya Pak? Ini jadi ada cerita, ada seorang ustadz atau ulama, itu dia biasa menerima keluhan orang. Apa saja?